di perekonomian kita, apakah baik atau enggak? Ya, justru dalam keadaan ekonomi lesu seperti sekarang ini, kalau mau dipaksakan, ya hanya jadi bahan tertawaan saja. Masa ada dalam keadaan ekonomi lesu, ekonomi tidak tumbuh secara memadai, tapi pajaknya dinaikkan. Itu saya nggak bisa menjelaskan teori ekonomi mana yang bisa menjelaskan hal itu. Jadi rakyat sudah jatuh tertiban tangga gitu istilahnya. Ekonomi rakyat sudah susah mencari pekerjaan untuk kebutuhan sehari-harinya. Dikenakan pajak pula. Dan tidak elok jadinya. Sangat tidak elok. Mestinya kan pajak itu dilihat situasi ekonominya. Kalau memungkinkan menaikkan pajak, naikkan, tapi ekonomi rakyat tumbuh dulu. Ya biasanya pajak itu muncul dengan perkembangan ekonomi, itu kan ekonomi. Bahwa ekonomi itu membaik, maka pajak akan membaik. Yang terjadi pada zaman era sekarang ini, ekonomi tidak membaik, tapi pajak membelenggu masyarakat. Kenapa itu terjadi? Menurut Pak Asril? Nah itu yang saya nggak ngerti, makanya saya ingin mengatakan teori ekonomi mana yang dipakai Sri Mulyani dalam membenarkan kebijakannya. Apakah dikarenakan karena penerimaan kita sangat kecil, lalu kemudian hutang banyak, sehingga perlu pemasukan yang apapun dilakukan, termasuk dalam menaikkan pajak itu? Menurut Bapak gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore warahmatullahi kepada wabarakatuh. pemirsa. Selamat sore kepada para pemirsa Watch dimanapun berada. Kita jumpa kembali dalam podcast UI Watch yang membahas masalah ekonomi bersama dengan seorang alumni ilmu ekonomi Fakultas Ekonomi UI, yaitu Bapak Hasril Harun, yang merupakan salah seorang ekonom senior yang cukup handal dalam menilai perkembangan ekonomi nasional selama ini. Kita akan membahas tentang bagaimana pendapat beliau tentang kinerja Menteri Ekonomi, Menteri Keuangan kita Sri Mulyani Indrawati, yang dikaitkan dengan kinerja perpajakan mereka sekarang ini. Perpajakan kita demikian agresifnya mencari wajib-wajib pajak baru, tapi di samping itu membuat segalanya menjadi lebih sulit. Rakyat yang sulit, semuanya sulit. Mungkin itu yang akan dibicarakan oleh Pak Hasril, pada Pak Hasril Hasan. Silakan Pak Hasril untuk membahas masalah ini. Ya, yang sangat kontras adalah pada waktu Orde Baru, di mana Dirjen Pajaknya pada waktu itu adalah Marif Muhammad, yang kemudian menjadi itu pemerintah juga banyak mengandalkan sisi penerimaan APBN dari pajak. Nah, sekarang terbalik. Pemerintah tidak pernah berpikir bagaimana sisi penerimaan pajak di perekonomian kita, apakah baik atau enggak? Ya, justru dalam keadaan ekonomi lesu seperti sekarang ini, kalau mau dipaksakan, ya hanya jadi bahan tertawaan saja. Masa ada dalam keadaan ekonomi lesu, ekonomi tidak tumbuh secara memadai, tapi pajaknya dinaikkan. Itu saya nggak bisa menjelaskan teori ekonomi mana yang bisa menjelaskan hal itu. Jadi rakyat sudah jatuh tertiban tangga gitu istilahnya. Ekonomi rakyat sudah susah mencari pekerjaan untuk kebutuhan sehari-harinya. Dikenakan pajak pula. Dan tidak elok jadinya. sangat tidak elok. Mestinya kan
pajak itu dilihat situasi ekonominya. Kalau memungkinkan menaikkan pajak, naikkan, tapi ekonomi rakyat tumbuh dulu. Ya biasanya pajak itu muncul dengan perkembangan ekonomi, itu kan ekonomi. Bahwa ekonomi itu membaik, maka pajak akan membaik. Yang terjadi pada zaman era sekarang ini, ekonomi tidak membaik, tapi pajak membelenggu masyarakat. Kenapa itu terjadi? Menurut Pak Asril? Nah itu yang saya nggak ngerti, makanya saya ingin mengatakan teori ekonomi mana yang dipakai oleh Sri Mulyani dalam membenarkan kebijakannya. Apakah dikarenakan karena penerimaan kita sangat kecil, lalu kemudian hutang banyak, sehingga perlu pemasukan yang apapun dilakukan, termasuk dalam menaikkan pajak itu? Menurut Bapak gimana? Menaikkan penerimaan boleh. Menaikkan penerimaan kan banyak caranya, misalnya dengan cara berhutang. Cuma berhutangnya dengan cara yang dilakukan seperti Orde Baru, dicari kreditor yang bisa memberikan pinjaman dengan bunga dengan syarat-syarat yang paling ringan. Zaman Soeharto Indonesia banyak berhutang, tapi berhutangnya syarat-syaratnya adalah syarat-syarat yang paling menguntungkan Indonesia dibandingkan dengan kalau negara-negara lain di luar Indonesia berhutang ke dunia internasional. Jadi ini merupakan bukti kelihayan tim ekonomi Soeharto yang pintar mencari sumber-sumber keuangan yang disebut kita mintakan utang. Tapi kan sekarang sudah berubah kondisinya. Dulu G2G, hutang itu kan G2G, ya nggak? Dimana atau hutang itu kepada lembaga-lembaga donor. Sekarang hutang sekarang adalah melalui bond, melalui surat baik penjual surat hutang itu, Sun namanya. Nah, Sun itu kemudian dibeli oleh swasta yang ingin bunga tinggi. Bagaimana Pak Asril melihat itu? Perubahan daripada ekonomi yang G2G atau lembaga pada lembaga itu, kita meminjam pada lembaga, sekarang kita serahkan pada mekanisme pasar, di mana yang memberikan bunga yang terbanyak itulah yang mendapat bunga utang. Nah ini kemudian bunga itu semakin tinggi, tidak jelas lagi kemana arahnya, sementara kita untuk membayarnya akan sangat sulit. Gimana Bapak menilai itu? Ya itulah, itu namanya, kalau saya ingin mengatakan Indonesia sekarang ini kekurangan ahli negosiator yang bisa mencari pinjaman dengan syarat-syarat yang menguntungkan peminjam atau yang rendah lah bunganya, relatif lebih rendah dibandingkan dengan kalau negara lain. Dulu Indonesia dengan meminjam melalui forum IGGI itu bunganya paling rendah seluruh dunia. Kalau bisa seluruh dunia dan akhirat lah. Setelah IGGI itu kemudian CGI. Nah, itu memang kondisinya pada saat itu dunia berkelimpahan dana duit. Sementara sekarang ini dana tidak ada. Sementara kita membutuhkan dana sehingga segala sesuatu dilakukan walaupun bunga sangat berat. Begitu Pak, gimana menurut Pak? Ya karena ada sebagian yang ingin mengatakan bahwa orang Indonesia ini malas bernegosiasi. Ya? Kalau mau bernegosiasi, insya Allah selalu ada jalan. Contoh yang paling aktual adalah Indonesia sekarang dikasih oleh Allah 7,3 miliar barrel minyak di daerah Aceh. Tapi tidak mau minyak itu dijadikan duit dengan mengundang investor asing, dengan bernegosiasi, nggak mau. Padahal kalau itu jalan yang mudah, daripada berhutang lebih baik itu ditawarkan kepada investor asing. Sudah lama undang-undang penanaman modal tidak direvisi. Undang-undang penanaman modal asing yang pertama nomor 1 tahun 67. Kemudian undang-undang penanaman modal dalam negeri nomor 8 tahun 68. Setelah itu nggak ada revisi.
Lalu apa pemecahan jangka pendek sekarang ini? Kalau kita lihat, apakah harus menggantikan yang ngurus ekonomi Sri Mulyani diganti sehingga ada penyegaran di Kementerian Keuangan, atau kita biarkan saja ini berlarut? Menurut Bapak gimana? Mestinya ya harus inilah, kalau sebagai presiden itu kan panglima segala, panglima hukum presiden, panglima ekonomi juga sebenarnya presiden, bukan Menko Perekonomian. Kalau Menko Perekonomiannya cemen, ya ganti aja. Banyak orang-orang yang pandai yang bisa menggantikan Sri Mulyani. Sekarang katanya Menteri Perekonomiannya Erlangga Hartarto. Ya. Secara akademis sih lebih pintar Sri Mulyani. Ya. Tapi mungkin Sri Mulyani tidak punya pengalaman yang cukup untuk mengelola bisnis, Jadi masih banyak calon-calon lain yang bisa kita manfaatkan kalau mau membedah, memperbaiki ekonomi kita, mencari kandidat-kandidat yang baik. Bisa jalan-jalan ke kampus ya, seluruh Indonesia, shopping loh, safari shopping. Jadi intinya bahwa kita perlu menggantikan Menteri Keuangan sekarang ini dengan yang baru. Demikian kira-kira. Perlu mencari alternatif, karena begini, setiap keputusan dalam dunia bisnis, dalam dunia ekonomi itu selalu dibandingkan dengan alternatifnya. Apakah alternatif lebih baik dari yang sekarang apa enggak? Ya. Kalau alternatifnya lebih baik, ya harus diganti Dengan lebih baik. yang sekarang ini ganti. Ya, demikianlah. Terima kasih kepada Pak Hasirul Hasan yang telah memberikan pemahaman kepada kita tentang ekonomi nasional yang sekarang sangat berat ini, dan memberikan, dan resepnya adalah memberikan pergantian bagi tim keuangan dan tim ekonomi kita. Semoga bermanfaat. Terima kasih Pak Hasirul. Sama-sama. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prioritas setia.